itu peristiwa supporter yang sangat disayangkan banget. Tapi memang soon or later pasti terjadi. Terutama yang aku lihat yang sangat sangat paling euforianya paling mengerikan memang Arema ya gitu. Jadi dan yang aku tahu ya, mudah-mudahan aku salah ya, kalau aku salah mohon maaf. Memang Arema dan Persibaya itu kayak mereka musuh bebuyutan banget ya. Dan di saat terjadinya pertandingan antara musuh bebuyutan itu, memang sebenarnya aku rasa itu sudah diwanti-wanti, artinya mereka sudah mulai siap-siap takutnya akan terjadi sesuatu, dan ternyata itu terjadi. Yang aku tahu memang setiap pertandingan mereka antara mereka berdua itu memang selalu terjadi peristiwa, dan ini peristiwanya sudah yang terparah ya. Jadi mudah-mudahan hal seperti ini menjadi pelajaran, karena kasihan banyak penonton-penonton yang tidak tahu menau, yang mau datang satu keluarga untuk nonton dan lain-lain, akhirnya menjadi korbannya juga kan. Dan apa yang dihasilkan, kalian fanatik dengan satu satu tim ya, kalian balas dendamnya untuk apa? Ini kan fair game, emang pertandingan, ada yang kalah, ada yang menang. Seandainya ada yang kalah, ya diperbaiki kekalahannya untuk nanti tahun depan atau kapan bertemu lagi akan lebih baik lagi. Kan harusnya seperti itu. Sebagai supporter harusnya itu yang kita kembangkan, itu yang kita bangkitkan, bukan malah anarkis. Tuh, jadi ya sedih banget, kaget. Aku pagi-pagi bangun tidur, suamiku udah cerita, kamu tau nggak, coba lihat berita. Pas aku lihat, aduh, ngeliat videonya itu ngeri banget. Ya Allah, dengan gas air mata, mau nggak mau. Dan aku juga kasihan ya, polisi bertugas di sana untuk mengamankan, tapi melihat masa yang anarkis seperti itu, yang datangnya udah berbondong-bondong, nggak bisa salahin juga ya polisi. Dia juga sebetulnya melindungi pemain-pemain yang tiba-tiba diserang ya dengan supporter lawan. Ya, mereka harus mengamankan. Sementara mereka datang dengan keanarkisan itu kan berbahaya. Akhirnya mau nggak mau mereka mengeluarkan gas air mata dan berdampak ya seperti ini. Ya, dari gas air mata itu kan bukan hanya untuk menghalau, tapi akhirnya bisa bikin sesak nafas dan lain, jadi mati lemas. Itu kan salah satu efek dari gas air mata. Itu kan ya, itu mungkin salah satu yang paling akhir yang harus diantisipasi oleh polisi, karena memang gimana sih tiba-tiba depan mata dengan keberingasan, dengan keanarkisannya, masa kita cuma bilang dengan pentungan, yo minggir, ya udah, kayaknya udah nggak mungkin gitu. Jadi ya mudah-mudahan bisa jadi pelajaran sebagai supporter. Ingat, ada yang namanya permainan, ada yang kalah, ada yang menang ya. Kalau tim kesayangan kamu itu kalah, ayo bangkitkan mereka lagi untuk lebih semangat di tahun depan atau kapan mereka bertemu lagi dengan lawan bebuyutannya, harus bermain lebih baik. Itulah namanya permainan seperti itu ya. Sekarang akhirnya menghadap ke ilahi dengan apa? Membela yang benar, membela tanah air. Enggak, saya membela tim nasional saya. Udah kuat imannya gitu. Jadi buat kami di sini menyayangkan, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran. Dan orang tua di sana, ibu-ibu yang tahu anaknya tergila-gila sama tim-tim kesayangan mereka, tolong diberikan pengarahan. Kamu boleh nonton, kamu boleh fanatiknya yang benar, jangan fanatik yang berlebihan, harus terarah, harus kamu mengerti gitu. Jadi sebagai ibu juga di luar sana punya anak-anak yang menyukai olahraga, menyukai tim-tim kesayangannya mereka, arahkan mereka dengan baik. Nonton bola harus yang aman. Kalau kamu melihat tidak kondusif, cepat pulang, jangan ikut-ikutan. Karena apa? Di saat ada masa satu yang menggeliat ya, di situ kita terpancing. Jangan terpancing, keluar dari situ. Buat aku, apapun perbuatan dari seseorang yang melakukan, siapapun juga pelaku KDRT atau apapun juga ya, itu tidak bisa dibenarkan. Tapi kembali lagi, dalam suatu rumah tangga itu kita tidak boleh terlalu ikut campur terlalu jauh, karena itu sudah menjadi hak privasi si pasangan ini.
Bagaimana mereka mau melanjutkan atau tidak melanjutkan, atau bagaimana mereka memperbaikinya, kita tidak boleh ikut campur di antaranya. Tiba-tiba kita langsung membenci apa, ya kalian pikir aja, mereka menikah, mereka dijodohkan, kalian juga yang ngejodohin. Itu aja kalian sudah interfere, kalian sudah ikut campur. Terus sekarang tiba-tiba ada permasalahan seperti ini, kalian mau ikut campur lagi gitu. Jadi buat saya juga saya ngerasa saya ibu-ibu juga ya, tapi itu nggak make sense banget. Kalian harus tahu hal yang seperti ini, mereka anak kecil, mereka anak muda. Diarahkan saja yang baik, bukannya berarti membenci satu sama lainnya. Itu tidak memperbaiki pernikahan mereka. Yang harus memperbaiki pernikahan adalah mereka sendiri, keimanan mereka, akhlak mereka, dan mereka yang mau merubahnya, bukan dari kalian gitu. Apalagi kalian langsung kayak beringas membenci satu pihak. Kita tidak bisa membenci satu pihak kalau kita tidak tahu permasalahannya. Walaupun dia itu udah paling buruk, dia itu udah pasti salah. Kalau gitu diperbaiki dengan kasih sayang. Itu yang baik. Kalau misalnya orang itu jahat, jangan kita ajari mereka bagaimana untuk jahat lagi. Tapi bagaimana kita ajarkan mereka untuk menjadi baik. Nih pernikahan sesungguhnya begini loh. Ya, kebaikan itu begini. Kalau kamu nggak sanggup, kasihan anak orang, lepaskan. Itu aja. Tapi kalau kamu tahu, kamu perbaiki diri, ya, jadilah pasangan yang samawa. Ya, sebagai fans harusnya, apalagi ibu-ibu yang sudah mungkin lebih mengenal pernikahan, ya, apakah mungkin itu kan suami orang, masa mau ikut campur sama pernikahan suami itu apa orang, ya kan. Anda robek-robek, kalau Anda juga digituin suatu hari lagi ada masalah sama suaminya, apa dirobek juga atau suaminya, ya kan. Itu kan nggak adil. Biarkan mereka menyelesaikan, karena gini, kita nggak pernah tahu bagaimana isi-isi dalam rumah tangga mereka. Nah, kalau misalnya kita terlalu dalam, kita sendiri juga kan tidak boleh menyarankan, hei bercerai aja, itu nggak boleh di Islam. Kita nyuruh orang bercerai itu nggak boleh. Tapi kita memberikan pengarahan, memberikan ilmunya yang baik. Pertama, rubah dulu si A, rubah dulu si B. Sanggup nggak merubah, sanggup nggak menerima keburukan, kejelekan, ke ini apa segala, dua jiwa yang berbeda, bisa atau tidak. Kalau enggak, pelan-pelan. Itu semua itu pasti ada tempo. Toh mereka juga perkenalan mereka cuma sangat singkat, dikenalkannya juga sama netizen, dijodohkan sama netizen. Nanti si artis, si cowoknya tiba-tiba syuting sinetron, adegannya ini, terus nanti dijodohin lagi sama pasangannya. Itu kan salah kalian juga. Sekarang mereka begini, kalian marahin lagi gitu. Jadi sebetulnya kesian. Rumah tangga orang nggak usah diikut campurin lah. Udah biarkan mereka menyelesaikan dengan baik. Mudah-mudahan kita doakan saja, mudah-mudahan ada jalan yang baik buat mereka berdua. Mudah-mudahan yang melakukan KDRT itu dia sudah menyesal, dia sudah tahunya seperti ini, dia akan menjadi figur yang lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan yang perempuan pun lebih legowo untuk bisa maafkan, karena saya tahu Les itu orang yang saya nggak pernah kenal, tapi saya bisa melihat raut wajah orang yang hatinya memang baik gitu. Oke, kita punya anak, kenapa mereka bisa masuk ke dalam geng-gengan ya? Terus gengnya itu yang meresahkan masyarakat ya. Karena kalau anak-anak usia lagi pancaroba dari umur 10 tahun ke atas sebenarnya ya, itu mereka lagi mencari jati diri. Sehingga mereka berpikir saya harus masuk grup yang ditakuti. Harus buat saya dengan grup ditakuti itu keren ya. Oh, mereka naik motor ya kan, motor yang knalpotnya bikin sakit kuping itu. Terus mungkin mereka berantem ya kan, berantem di jalan. Semakin mereka jagoan di jalan, semakin mereka dileulkan di grupnya ya. Itu adalah proses mencari jati diri. Nah, tugas orang tua sebenarnya sebelum mereka berkenalan dengan hal-hal demikian, dari kecil sudah diarahkan bahwa rumah itu adalah rumah. Kamu mencari jati diri, jangan kamu mencari rumah di luar, tapi rumah kamu ada di sini. Artinya bentuk kepribadian mereka menjadi orang yang sangat berprinsip. Salah-salah, benar-benar. Gitu. Jadi mereka tidak abu-abu, tidak mencari jati diri menjadi orang nggak benar hanya untuk diakui masyarakat. Masih banyak
eh, apa pribadi yang bisa kita lakukan, yang kita bentuk supaya dieluk-elukan masyarakat, kecerdasan emosi, kecerdasan mental kita, kecerdasan otak kita itu bisa kita tingkatkan, ya kan. Terus masukkan mereka ke berikan mereka akhlak yang baik sehingga mereka memiliki prinsip ataupun karakter yang lebih kuat, sehingga di saat mereka sudah memiliki karakter yang kuat, mereka ketemu si geng A, geng B, geng C, mereka akan mikir, kalau gue masuk kayak gitu, benefitnya apa, keuntungan buat gue apa? Oh, dikeroyok, oh gue harus berantem sama orang, nanti ketangkap polisi, oh keren ya tangkap polisi ya, enggak keren. Oh terus digebukin orang, keren, enggak, ya muka lu cacat, ya kan, itu keren muka lu cacat, enggak, ya kan, pala lu pitak-pitak bocor, keren, enggak. Ya jadi yang keren tuh apa? Keren itu sehat, baik, berwawasan, berakhlak, itu yang keren. Kenapa? Masa depan kita itu nggak cuman buat 5 tahun sekarang, kita bakar ke 20 tahun ke depan, kita harus tahu mau jadi apa kamu. Itu yang harus dibentuk oleh orang tua. Itu yang saya selalu bentuk anak-anak saya. Saya selalu bilang, mau jadi jagoan. Gini, kalau kamu mau jadi jagoan, jadilah leadernya jagoan. Jadi kalau kamu cuma mau jadi preman-preman yang kayak di terminal dan lain-lain, ya, itu terlalu murah. Karena kalau saya lebih baik melihat, mengidolakan mafia atau orang yang paling hebat yang sekalipun. Karena apa? Buat saya dengan ini mereka ketakutan. Mereka dikelilingin intel semua yang menjaga, padahal mereka cuma yang cungkring kecil apa segala, tapi ditakuti. Kenapa? Mereka mafia. Mereka takut, semua orang takut sama dia. Kenapa? Mereka berwawasan, mereka cerdas, mereka memiliki uang yang sangat banyak. Kurang apa? Ya, kroco, istilahnya preman yang paling menakutkan aja tunduk di kaki dia. Terus kamu mau capek-capek jadi preman-preman di jalan? Enggak, jadilah mafia, jadilah leadernya preman, bukan mau jadi krocoknya. Itu cara ngajarin anak, mau jadi krocok, mau jadi leader, gitu aja.